ciri orang mukmin itu kalau setiap saat sudah bisa syukur. Syukurnya tidak usah bergantung pada asumsi, pada khayal, apalagi pada nafsu. Bagi kalau terang masalah rezeki ini sekedar mungkin sing nopo. Kalau terang masalah penciptaan langit dan bumi nganti istilah Quran fisik tadi nopo. Ayat. Masalah rezeki mun kalau terang mau ini, pokoknya ketika ada Allah Taala kabeh penguripan mesti tak tanggung nopo rezeki ini. Niku pakem. Ketika ada pengiran pokoknya asal ono urip wonten nopo rezeki. Kemudian manusia secara gampang nafsir rezeki ya kelar mangan. Nah sing kelar mangan rodok tomak ya duwe sepeda motor. Rodok tomak meneh di mobil. Karepe meneh pengiran koyo bae di dunya ada utangan duwe. Itu kan rezeki versi tafsiran apa? Kalau bolak-balik matur sih. Pokoknya manusia itu cek kiai, cek profesor, cek dokter itu tetap pintu. Asal jenenge manusia tetap nopo pintu. Dari Quran wa kana al-insan zaluman nopo. Kalau tak baleni contoh ini, misalnya saya itu punya satu selera makanan dan makanan itu ada di Malioboro. Kalau kita kena hijab, tentu menganggap nikmat itu kalau hasil mangan dan sesuai sehingga kalau warung itu tutup atau uang saya hilang atau terjadi kecelakaan di jalan, terus kemudian saya menganggap tidak dapat nikmat karena tidak sesuai rencana. Kemudian manusia saking bodohnya menganggap menu enak ya mergo makanan enak. Menunya cocok, seleranya cocok sesuai. Sehingga kalau selera itu yang diinginkan tidak ada juga kecewa. Nah kecewa terus manusia rasa syukur. Lah pas ora syukur malah pangeran murka. Regane iwak emas sudah nganti piro, regane iwak gurami tidak nganti piro kan duwe-duwe aja. Yang dilupakan manusia itu begini. Misalnya ikan gurami itu enak, itu karena lidah kamu normal. Paham? Kalau nikmat lidah kamu normal itu sudah nikmat tertinggi, harusnya untuk gurame taora, nikmat tertinggi adalah kue sombayangno gurame. Nah, itu artinya sekarang dalam keadaan lidah Anda normal, jantung Anda normal, perut Anda gak diare, gak mual normal. Harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jasad Anda yang normal. Kenapa satu nikmat yang spektakuler, yaitu semua organ tubuh kita normal, yang ada tidak normal butuh miliaran atau ratusan juta. Kemudian nikmat itu kamu hilangkan dari perasaan Anda hanya berdasar nikmat kau nak wes kasil mangan ikan apa? Itu kan bodoh amat, sangat bodoh. Alhamdulillah kalau buat nganti bodoh nanti. Pak, sampai udah pulau, cuma bodoh. Kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita, perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita, itu nikmat tertinggi. Berarti nikmat untuk ikan gurami itu nikmat yang 0, sekian, tidak begitu penting. Jadi ketemu rapati kecewa. Ketika Anda tidak ketemu kecewa, betapa bodohnya Anda. Dari dokter, dari profesor, dari kiai, dari santri jebule mau kecewa, terima pakanan lele bakar gak kasih. Paham ya? Itu kan bodoh banget. Kenapa? Itu harus kamu sadar. Ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita. Lidah kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal. Nah kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau enggak. Karena sekarang juga nikmat itu sudah ada. Nah ciri orang mukmin itu kalau setiap saat sudah bisa syukur. Syukurnya tidak usah bergantung pada asumsi, pada khayal, apalagi pada nafsu. Kulo bolak-balik cerita nang ngaji teng Bojonegoro teng Kuning. Kulo nu bayangno di bojo pokoke wedok umume wong Islam mboten tau mboten cerita. Kulo mboten kaya umume kiai utawa umume suami yang didik bojo gawe kopi, nek sing lanang teko bukakno lho. Takono toko-toko kulo. Kulo nggih kopi dhewe, mboten ate kulo bayangno bojo bukakno pintu gawe kopi. Mari kecil. Nggak ngerti itu yang bojo nggih Gus yo Islam. Tujuan kulo itu supaya tidak mudah kecil. Ojo kok tiang-tiang, tak ada wong merantau ning Batam, kang regane wong lanang. Mergo bayane bojone iku dene teko pintu dibuka, wis masak, dikene kopi, kopine anget, pokoknya segalanya serba napa ideal versine dene. Lihat foto bojone tetep turu, utawa angop pusing. Akhirnya kecewa. Kecewanya manusia itu sebetulnya dari tomaknya dia, dari dia cara mengasumsikan sesuatu. Dimulai dari cara berpikir yang salah.
Misalnya kasus kula ngeten iki kiai ulama seneng ngaji sing ngrungokno agak sing ngaji agak iki giyo nomor. Nah kula gitu. Kula bayangno ngaji wis nglakoni perintah Allah, ibarat niku mati Nabi ya udah. Kula zaman sing ngaji papat dia semangat, sing ngaji agak dia semangat. Jadi sampai akeh ora pengaruh ya. Tanya-tanya ngaji saya dulu, cara sampai kan pancen. Ada terus ngaji agak, terus sopan santun, terus ramisoi gitu. Udah misoi gitu. Nah kalau kita kalau kenyamanan ngaji dihitung ibadah karena membaca kitab gua, ya sudah karena membaca kitab gua, tidak usah bergantung yang mendengarkan banyak atau tidak. Ya sudah. Kalau makan enak itu bergantung lidah normal, pencernaan normal, ya sudah bergantung itu saja. Kamu tidak usah bergantung sama menu yang kamu ingin. Tetapi jenenge lagi kepengen, Gus. Nak ra kesampean kan belum. Sekarang potensi tidak kesampean itu ada. Kalau dari awal kamu membayangkan pasti ada kebodohan. Wong kadang ra ono kok bayang mesti ono itu kebodohan. Lah mari kira nikmat yo bodoh iku, paham? Jadi kayak bantah ngono mempertegas kebodohan. Soalnya lagi kepengen Gus Nak ra kesampean kan gak lega. Ciri utama orang pandai itu bisa menerima keadaan dan berpandangan luas. Kalau Anda cara berpikir begitu, berarti Anda sempit dan kerdil. Ya, yang mari ke ruwet ya kerdil, bodohmu itu. Lalu orang terusno, bodohmu orang apa? Jadi orang lanang mesti di bodoh, sehingga orang kopi, yang sopan, yang buka lawan. Lalu orang lanang yang akan tingkah, akan selera. Lah nak nuruti selera ngono, bodohmu ya orang tahu bayang di bojo boleh rezeki kok kedampalan dok Riau ke Malaysia. Di bojo bawa direktur PLN tahu kok. Kalau sama-sama selera mereka juga butuh apa? Kira-kira makhluk gaib koyo ono sing film, Pak. Wong golek rezeki wong Bantul kok nganti dok nomor iki. Iya, misale wong Rempang nganti dok Malaysia. Ya kira-kira cek wong iki wujud. Kadang kok sing ditinggal selingkuh, sing larang selingkuh ora entuk duit untuk wong. Tidak duit untuk apa? Untuk uang. Sing lanang ning perantauan yo go wedoan, sing wedoan sesuai ditinggal go apa? Apik tak padha selingkuh apik cara kula. Artine daripada salah sitok malah khianat. Nak ngono kan khianat bareng-bareng. Malah satu-satu jelas urusannya napa? Jelas. Jadi kok ketemuan yang rokok padha-padha napa? Iku cara kula malah jelas. Kula sering dilapori ngoten. Gus, kulon di bojo dari ini Malaysia non rapi mati. Ini ku cara hukum seperti Gus. Daripada ngoten kulon di kudu rapi benar. Tapi dari Islam kan nakalan. Sing lanang rapi rawat tidak. Lah kulon rapi kudu minta ini dipegat. Ini terus cara dengan seperti kehormatan. Hukum Islam ada soal hukum sosial aja jauh. Yang itu ditinggal ke Malaysia. Ana berita otentik mengenai Malaysia sing berkiung Indonesia. Jadi nak selingkuh gampang tok beritane Bang. Nah, itu kan nikah di sana kan seorang suami nikah di sana apa? Sah, paling dan poligami ngoten mawon. Si istri ini kalau belum dipegat kan iso nikah. Padahal dia ora asli kepengen posisi dipegat. Nah, prosedur standar Jepang kan misalnya KUA kan misalnya disuruh apa. Macam-macam. Ini terus turun jenengan setuju. Kalau kandani. Kalau kan kandani gaya ulama, gaya sosial ada ulama tak jawab. Gaya ulama saudara ono tak jawab nya tenang. Jenengan ora dipegat ora iso rapi meneh. Nah, dipegat ngenteni ida lagi kira-kira. Tiyang mboten purun megat kula. Menjenan tak takok. Sampeyan kepengin pegatan ora pegatan maksud e pengen opo? Nggih, kula nek pegatan ate kula jelas khusus rapi. Nah, sampeyan kepen ate jelas salah rai, tapi kudu ana kula ulama, menaruh ulama. Maksudnya ate jelas kepengen ora, kepen uripe sampeyan enak tentrem nggih. Itu kalau ngenteni payu rabi bener, kalau saya ngenteni dipegat, saiki juga sampean yakin rahmate Allah. Kowe di terlantar bojo itu jadi amalem jadi ganjaran. Kowe menderita di ini jadi ngamalem jadi ganjaran. Semulai saiki nek mati ngoten iku nganti ngenteni keadaan kira ora iso. Tenan kulo ganjaran yo tenan. Mar lah kowe misale aku sebagai ulama nyarono kowe untuk ganjaran ngenteni haji sedekah malah ra iso. Monggo kire. Wis mulai saiki sampean wong apik, mergo digolimi sing lama. Kowe ora tau mahar parti pegang ora di wong liya. Ngono iku yo ora mesti ngono. Saiki sing larang kowe lagi sitok. Yen arep para wong liya kok ngono meneh wong loro.
Iku yo mesti maslahat kanggo kowe, mesti maslahat. Kowe sebagai mukminah iman bahwa itu kehendak Allah. Kalau kamu sabar pasti dapat. Bahwa Anda ingin menempuh hukum formal, misalnya lewat rapat, lewat macam-macam di monggo. Tapi dalam proses itu Anda tidak usah mengeluh. Itu soal pulau BKKI kalau kancanya. Jadi KKI BAD gitu. Wah pulau tentrem gus. Saya mulai nak soal aku takut bejuk ngadain model ulama atau model sosial. Nah model sosial lah yang melok-melok. Kayak kiai melarat dilapuri mau melarat dan ngeluh. Jadi kode ngeluh ya kita contohkan apa? Ya kalau ada masalah, ada mantu minggat boten jelas. Jadi kayak ini enak. Ada dulu demo boten. Kada butuh hilang. Di masalah mana diceritani apa? Salah itu anaknya itu adi cocokan. Akhirnya apa? Piye kan? Nah mari dari ulama ke. Kulo ora ngerti konsultasi tak takoki. Sampeyan nganggep kulo sebagai tokoh sosial nopo ulama. Sebagai ulama tak jawab ulama. Lah ala sosial jawaban kula luwih gampang, beruang itu masalah. Titik. Menteri Keuangan itu masalah nganti direwangi ora Amerika kok meneh. Dirimo kita malah bulite apa? Wong sing gagah presiden, wakil presidennya pusing ngadepi masalah, kok meneh kita karuan ndak siapa? Paham ya? Nah itu juga rezeki. Makanya ngendikane hikam andaikan manusia itu memahami al-manhu, artinya satu pencegahan rezeki, adal-manhu ainal ato, maka tidak sampai ada yang dikarepno niku boten sampai yang karepe niku ainal ato, yaitu kahanane roh. Misalnya begini, saya mau ke Malioboro atau saya sekarang mau ke Jakarta. Karena ada hal tertentu, misalnya tidak jadi punya uang atau mobil saya rusak kan tidak jadi ke Malioboro. Terus saya ngeluh. Wah, ben Malioboro ora sida mobilku rusak. Sebetulnya kalau kamu memahami kan sederhana. Ya wae lunga iku ana potensi tabrakan kecelakaan. Nah, ra sida lunga iku artine jelas aman. Jelas aman nek potensi tabrakan biasanya masalah jelas aman. Selesai. Bagaimanapun menjadi pergi itu ada potensi tabrakan. Dan tidak jadi pergi artinya lebih Coba kalau kamu cara pandang begitu, alhamdulillah Gusti mobil rusak jadi redo lunga berarti ora ono kemungkinan kecelakaan. Tapi kan gak sido marung sing disenengi, Gus. Kalau kamu seneng marung karena kedonyan, pertanyaan saya tak balik. Ciri utama wong kedonyan mesti kehilangan duwe. Agak beres sido marung kowe sing kedonyan duwe mijek blok-blok bang. Lu selera wong kedonyan intinya kan kepengin kesampean dunyane, nak marung kesampean kemangan disenengi. Nak marung kesampean iso gegem duwe dunyane niku. Anda kan bisa memahami begitu kan ya baik-baik saja. Jika marung ya syukur, itu ya apa? Yang syukur itu guru di blok kok. Makanya kata yang ngarang hikam, adal manu ainal atau kalau manusia bisa memahami sunnatullah fil qabdi bal baddi, baik Allah saat mengekang atau saat memberi itu adal manu ainal atau maka sesuatu yang kita kira ada rezeki jebule benar-benar apa? Dan kita sebagai mukmin harus begitu terus. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu nyaman. Baik-baik saja. Paham ya? Baik-baik. Sanggup aja dengan orang yang pengaruh itu berarti orang mungkin ada umat. Nanti pengaruh dari ini tambah ke manfaatnya, tambah manfaat. Dan ada di pengaruh berarti gak ada loh. Misalnya ngotot mau. Nah orang suka sombong itu malah bener. Orang suka sombong biasa ngelajarin aku. Kudu syukur, gara-gara dia sombong kira anak hutang diri. Nak rukun malah langgar. Lalu sombong yang suka baru ketanggung lah. Mereka orang lain bisa menghujat ini mereka sombong. Ada rukun dia bisa hujat dan hutang. Paham? Ya aku pengen nonton maksudnya. Artinya kalau orang melarat orang suka sombong, alhamdulillah kalau sombong jadi orang kepikiran hutang. Gampang apa? Jadi kalau usah rumput, ngasih urip betul usah apa? Kenal ya alhamdulillah, melarat kenal suka, orang kenal alhamdulillah, orang potensi nopo. Mungkin tak jadi wong ayu-ayu wajib sombong, kalau potensi selingkuh. Justru ramah itu mari nopo. Bojone Nabi ini dia dari sombong, jadi wong itu apa sing sombong. Terutama dengan ayu, sing elek amal-amal. Lho tenan iki wonten dalile. Wong wedok itu kesunatane ana sombong.
Nggih, terutama ngaji global ini, Pak. Jadi ketika ada pangeran nyitopi bojone Kanjeng Nabi. Fala tasdukna bil qaul. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini tapo itu nafala tasdukna bil qaul. Faya koma alladzi fi qalbihi napa. Mas. Iku bojone Kanjeng Nabi jelas-jelas salihah. Kados Aisyah, bojone Nabi sing ayu kira-kira ya Aisyah, Zainab, Sofia. Lian niku saudara bunder tua teman-teman kok bojone Nabi soho nek dirasakno paling tau. Mulyane ora sing luwih tuwa timbang Kanjeng Nabi ana sing gendut terus macam-macam. Fala tasdukna bil qauli. Ini taqaituna fala tasdukna bil qauli. Garwa-garwane Nabi itu dianjurkan kalau sedang ngomong sama ajnabiyah, ya sama ajnabi, lelaki lain disunatno aja ngentek. Tak doa dari kata tunduk, jangan sopan. Ojo suarane lirik, ojo suarane sopan. Yo nek iso miso barang gak apa. Karena potensi zina akan kecil, potensi selingkuh juga akan kecil. Kalau perempuan yang cantik-cantik itu sombong, misalnya orang hotel, amit-amit, mesti ra ngarep diselingkuhi, paham lho, Pak? Ketemu wong luanan sing mripate jelalatan, amit-amit kok sampean nang sirahku. Jadi sebetulnya dalam dasar hukum Islam, perempuan terutama yang cantik itu diharamkan sopan sama seorang lelaki. Dan tadi zaman akhir PR wajib sopan, wajib menang. Apa mana jenis cara multi level orang ini? Di orang orang buat pakaian itu wajib menang. Itu berbeda. Mesti teorinya itu nggak boleh sopan. Fala tak nano. Dan perlu dicatat, itu istrinya Nabi. Untuk yang lain harus lebih ekstrim, lebih ketat. Dan Allah tahu betul karena ya itu mereka tinggal, itu ngerti. Nak wong lanang itu senengnya wong itu sopan. Terus ane faya kema'al ladzi fi qalbi marodin. Kalau seorang perempuan bersikap sopan, mesti wong lanang pikirannya ngeres. Ini kumpul mesti naik pangeran. Faya kema'al ladzi fi qalbi napa? Mesti wong lanang pikirannya napa? Ngeres. Wakul nakau lam ma'rufah, maka berkatalah yang ma'ruf. Itu ngendikan ulama, berkata yang tidak melahirkan jawab, tidak melahirkan kenangan, dan tidak melahirkan tafsiran macam-macam. Jadi ini kan sopan. Kalau itu tidak bisa, wakor nabi buyuti guna. Misalnya gue terpaksa sopan raiso, ya menisan teman-teman ngomong wakor nano buyuti guna. Tapi sekali bersosialisasi, itu aturan mainnya pala takdona bilko. Tapi hukum Islam kayak begini itu sudah habis. Kau kena Islam kampus malah ono kesamaan gender, ono hak-hak wanita, ono wong lanang yang pemimpin itu orang dari diskriminasi, seruat. Itu hukum konti, seorang asal usulnya, pokoknya diskusinya demikian. Napa? Diskusinya napa? Kenapa perempuan tidak bisa jadi imam? Kalau lelaki bisa itu kan diskriminatif. Ngomong itu jadi imam, setengah-tengah imam itu makmumnya kan biye, paham ya? Makmumnya kan. Kan ada solusi ini, Gus. Misalnya imam itu ini, sakit yang orang pakai terlalu banyak potensi solusi. Soalnya tengah imam ini apa? Karena sambil tua tengah imami terus sampai kelahiran, apa makmumnya wajib mengangkat imam, itu imamnya apa? Orang-orang yang bicara kesamaan gender harus berpikir, mereka akan lebih kesulitan menghadapi hukum andikan perempuan tak jadi imam. So, kalau mereka diskusi yang jil, Pak apa memang nggak mungkin perempuan jadi imam sholat? Kalau menurut saya itu mungkin, itu kan hak wanita dan laki kan sama. Ya silahkan Anda bikin fakenya dulu yang spesifik tentang perempuan jadi imam sholat. Misalnya potensi haid di tengah jalan, potensi ngelarani kelahiran di tengah jalan. Ruwet juga Pak. Kalau nggak fakir khusus. Undang-undang tentang itu sahkan dulu, gawe dulu, draft atau gawe. Kira-kira sebenarnya fakir bentuk termasuk potensi tanam-tanam itu sujud atau bentuk awal barang itu pikir nggak kok gampang enggak nawa gampang terusannya nawa ternyata mereka ya yang ngomong kesamaan gender tapi nggak pikir detail nawa misalnya tentang keamanan perempuan boleh sama dengan lelaki boleh keluar malam boleh apa
Tapi seseksi-seksinya perempuan, tetap potensinya itu diperkosa, tidak merkosa. Itu juga harus dipertimbangkan. Sak tokoh itu potensinya diperkosa, bukan merkosa. Kalau mereka menyamakan hak itu demi keamanan perempuan, dengan perempuan dibiarkan lihat, tentu potensinya diperkosa. Enggak mungkin perempuan potensi Lo kalau sudah balik-balik begini cara berpikir kan ruwet. Kita sebagai ulama ngerti kon nanggapi kon jawab. Mungkin sing gawe aneh-aneh dene kon kangelan apa? Saya itu termasuk ulama yang paling enggak pernah jawab terhadap ide-ide begitu. Nah kiai itu jawab. Gue murid tak mbok ora apa mbok kafir, mbok menapa boten jawab. Yang bikin ide-ide aneh kan mereka. Ya silakan mereka yang bikin solusinya. Ngapain mereka yang aneh-aneh ini cuma mikir jawaban. Lah kok goblok bro tapi. Kulo ora goblok. Kulo ngalim cilik diwarai wong alim anyar. Wong kono ngalime kok terjemah dene maca budal wae iso. Paham ya? Jadi ini kita harus berpikir ya, tentang aktivitas. Masalah kisah ini masalah visitasi ayam. Ini sih masalah ilmiah, masalah sains, masalah pengetahuan. Allah menciptakan langit dan bumi itu visitasi nopo ayam. Ya rasa apa makna? Jadi pakar-pakar ora tahu makna. Mereka kena maknanya 6 dino resikonya tinggi. Pokoknya nak 6 dino dengan makna 1 hari 24 jam. Ketemu pakar-pakar, ketemu ilmuwan pusing. Mono big bang, mono jutaan tahun, pokoknya gak ada discovery. Kuaga umurnya jutaan tahun. Dari proses big bang kemudian mengkristal jadi bumi, terus sisa-sisanya jadi magma yang terus bumi. Kuaga umurnya jutaan tahun. Pusing sampai nak ngerti citasi ayam 6. Nah, kemudian dengan makna 1 hari 24 jam. Tentu ilmuwan tidak akan terima konsep itu, tidak. Saya beberapa kali ditanya sama peneliti-peneliti, termasuk dari TV, kalau tanya, Pak, kenapa agama mengatakan bahwa langit dan bumi diciptakan 6 hari? Ya saya bilang, yang bilang 6 hari itu siapa? Setahu saya itu visitasi ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Yang ada visitasi ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Ini pentingnya ngaji di hafal Quran. Istilah yaum di Quran itu tidak menjamin 1 hari 24. Misalnya ada ayat wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'ud. Dan yaum dalam bahasa Tuhan bisa saja maknanya 1000. Wa inna yauman Ainda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'ud. Dan itu istilah orisinil Quran. Ternyata ada yaum yang 1 yaum itu benar. Itu kalau kamu maknani 1000 tahun dalam bahasa Arab, kalau idhofah itu tidak maknan di ainihi. Dia tidak maknan di ainihi. Berarti ka'alfi sanatin koyok ribuan tahun. Jadi malah lebih dari tahun. Koyok ribuan tahun. Itu artinya bisa berjuta-juta tahun. Jadi kalau ini discovery dinosaurus musnah 2 juta tahun yang lalu, pusing ngomong santri dulu apa? Orang umurnya kan tua jutaan. Begitu juga ada istilah lagi, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfan bahwa proses naiknya malaikat menuju alam langit itu di 1 hari, di hari hitungan hari itu sama dengan khamsina alfa sana, sama dengan 50.000. Kalau ada ayat khamsina alfa sana artinya 50.000 tahun, berarti ayat tadi yang ke alfi sanatin bukan 1000 tahun tapi ribuan tahun. Dan ribuan itu ditafsirkan di ayat khamsina alfa tanah. Berarti ribuan tahun dengan batasan itu 50.000. Artinya tidak ada jaminan yaum itu 24 jam. Karena makna ini jelas lemah secara teori. Bagaimana mungkin langit dan bumi diciptakan 1 harinya 24 jam, zaman itu jam Yoromono. Lagi pula ukuran jam kan dari matahari terbit ke terbenam. Mau teringin urung digawe. Mau ada nak mikir, mau nak sampai kalau ulama sing waras, sing belum mikir paham gitu. Maksudnya syaratnya loro ulama, ya waras, ya belum nopo mikir. Lalu nak belum mikir, pokoknya makna pulau tentu
Jadi guru nih takoi yo makna kula pokoke ngoten anut guru. Gue gak belum mikir. Tapi nak ditetir rapati juga ya pernah mikir tak baru. Makanya kalau kayak begitu itu udah usah. Mau ada kaji Nabi kalau dan gimana tengah sini kaji Nabi jauh. Aku itu bangga jadi Nabi. Mereka sing roh dino Jumat gua. Wong Yahudi kok roh tapi kajak sedino, kliwatan. Wong Yahudi darani hari Setu napa hari Sabat niku hari Jumat. Darani hari sucinya mereka. Jadi wong Yahudi kepinginnya ya dino Jumat. Tapi untuk dino napa? Setu. Luwih dino. Jadi kata Nabi, aku itu Nabi yang bejo, yaitu roh dino Jumat. Terus sampai kan, roh dino Jumat kok bejo, ambil berkomen dan apa? Wah, itu teori ilmiahnya panjang. Jadi pun ada ilmu astronomi, ilmu falak. Falak yang detail adalah ngitung astawani, wastawalis, warroabe. Kalau falak yang tidak detail itu hanya ngitung jam sama menit. Misalnya gerhana itu nanti jam 8 lebih 55 menit. Tapi kalau yang detail itu 55 menit, sekian detik. Koma 0 sekian itu sekon itu beda. Kalau yang 0 detail yang 0, sekian sekon itu kalau kali berjuta-juta tahun itu bisa sampai berapa? Sampai berapa? Contoh yang paling mutakhir teng Al-Quran. Ashabul Kahfi itu kalau menurut hitungan samsiah niku hanya wala bisu fi kahfihim salah samiatin sinina hanya 300 tahun. Tapi hitungan komariah wadadu bid'ah berarti versi samsiah itu pinten 300 tahun. Nah versi komariah lebih 9. Itu permainan ilmu falak kelas tinggi. Ternyata setelah dihitung, kata rata-rata 1 tahun misalnya terpaut 12 hari sampai 13 hari. Itu kali 300 tahun itu ketemunya sekitar 9 tahun. Karena kalau dihitung tahun, misalnya kalau bukan ini kan gak roh ya mulianya lagi gak roh, tapi bodoh aja, jadi bodoh aja, gak roh. Ya roh pala, ya roh peke, ya roh aja. Bagaimana cara dibeli duit malah roh. Nah tawakal udah pinter, orang larat itu caranya tawakal udah pinter. Nah tawakal ilmu paling murah meriah, gak ruang ngelakoni gampang. Kan sakit dihitung, meskipun kita ada ahli falak sakit dihitung. Bulan samsiah itu kan sering 28, tapi maksimal 31 ya kadang 31, tapi sering 28. Nah bulan komariah cepat selesai karena sering 29, gak mungkin 31 itu tidak mungkin, 29 terus. Artinya untuk menyelesaikan 1 tahun lebih cepat. Biar gampang deh, tanggalan umum televisi, tanggalan bulan pas sama likur, awet kasih orang gila. Soal itu sering, ono tambahan apa? Apa mana nak Ramadan tuh sering milih apa? Soal itu, paham? Kan bisa dibayangkan terpautnya tiap tahun. Tentu penyelesaian samsiah lebih lambat dibanding komariah. Nah, sebab itu terpautnya kalau per 300 tahun sampai 9. Sakit di logika. Nah sekarang kalau berjuta-juta tahun dari zaman penciptaan langit dan bumi. Kemudian Allah ngendikan, aku gawe langit bumi tak mulai dino Ahad. Tak akhiru saatin min yaumil Jumat. Ngendikane pangeran hadis qudsi itu, akhiru saatin min yaumil Jumat. Wa khalaqtu Adam fi akhiri saatin min yaumil Jumat. Mulane manusia digawe ra sempurna, mergo pangeran mesti kesusu. Mergo mentre. Jadi kalau cerita anggrek Darmo, napa? Sing cerita tentang barang Proses itu orang juga ngotot ini, lainnya gawe ini rasa awur-awuran, rasa betul. Dari ini wong Yahudi pangeran bergaya langit bumi detail kesal, nama? Kesal pangeran istirahat di nopo satu. Lain Yahudi tentu di nopo istirahat. Berko pangeran pasti gue capek. Wong Yahudi ono bener ngeten. Yang dinyatakan resmi oleh Quran itu gawe langit bumi tak visitasi ayam, berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lalu kok ada hari 7 itu dikemanakan? Yang nomor? Yang 7. Paham ya? Nah kalau
pulau itu bener Quran orang mungkin dino itu orang mungkin. Sing sitok itu bonus apa itu? Ngeten kok kan belum bisa ngerti ilmu Pak. Ngeten masih kita pikir. Kita ini kan hidup di Indonesia sama dengan di Mekah, sama-sama di geografis bumi yang diliwati Khatul Istiwa. Sehingga kita punya misalnya malam 12 jam, siang 12 jam. Sehingga kita secara normal tahu dino Jumat, ya tahu dino Sabtu. Coba Anda sekarang andikan hidup di kutub utara atau kutub selatan. Itu tahu-tahu misalnya satu hari kamu harus menghabiskan 14 jam. Siang toh, malamnya kadang 13 jam. Makanya definisi kalau satu hari 24 jam itu hanya bisa mudah dibuktikan di daerah yang dilewati Khatul Istiwa. Tanyakan orang-orang di Inggris di Barat, kadang pokoknya itu nanti 14 jam. Ini pentingnya itu mikir paham ya. Jadi teori nak sedino mesti 14 jam teori bodoh. Atau hanya berlaku di daerah tertentu yaitu yang dilewati Khatul Istiwa. Karena kita ini kebenaran sama Mekah. Maka Indonesia itu akhirnya Islamnya yang berkepodoh. Kelewatan Khatul. Akhirnya kiblat kita ya nak madep ngulon ra usah koyo Abu Nawas. Cek madep ngulon ngetan apa? Maksudnya ngeten. Nanti suatu saat mungkin di era cucu saya ketika orang Islam modern, orang kafir modern, bodoh modern bumi itu kan bulan-bulan. Andai kan Mekah itu posisinya kayak Amerika. Amerika itu kan pas di bawah kita. Pas di bawah kita. Makanya terpautnya dengan Amerika total. Kalau misalnya di sini itu jam 9 malam, di sana jam 9 siang. Pokoknya total. Sampai pokoknya total. Kita dengan Amerika itu terpautnya total ekstrim. Kalau dengan Mekah kan 4 jam. Dengan Eropa misalnya 8. Kalau dengan Amerika itu total. Lah kalau posisi itu total, misalnya Ka'bah itu tepat di bawah kita. Itu madhep ngulon jodok Ka'bah, madhep wetan jodok Ka'bah. Sebuah batas arah itu wajib ada. Itu kalau dalam posisi tidak lurus. Jadi misalnya sampean di bulat-bulat. Kalau posisi kamu separuh kan jelas mengarahnya harus ke sana. Tapi kalau pas tengah-tengah, misalnya pos tengah bawah sama pas tengah atas, kamu menuju lewat barat ya boleh, lewat timur ya apa? Boleh. Mulai sekarang jadi pertanyaan oleh ulama Islam seluruh dunia. Di Cina itu di provinsi Qingqing nopo-nopo itu wonten masjid sing kiblatnya membelakangi Ka'bah. Jadi pusing ulama-ulama. Andai kan itu posisinya kayak Amerika Indonesia mungkin bisa dinalar secara ilmu astronomi ilmu falak. Tapi posisinya Cina tidak bisa, tetap harus ada arah. Lalu kalau nanti ceritanya Abu Nawas orang falak, dua tombol profesor falak, diceritani bumi bulat-bulat. Jadi kamu menuju kemana saja, itu mentok tahu-tahu kamu di tempat di mana kamu mulai berangkat. Jadi Abu Nawas misalnya waktu fokusnya terus ujung-ujung dia bertanya persis, berdua bumi bulat. Dan suatu saat profesor falak itu kemalingan, malingnya Melayu morogesan. Aku dapat Allah kejarkan maling itu. Abu Nawas Melayu moro-moro. Abu Nawas malingnya Melayu kayak, tapi kok Melayu? Jarimu bumi bulat-bulat kok ayo ketemu. Jadi saya ingin nak bedak maling, ora perlu nak maling ulon, bedak Melayu nopo? Mergo bumi nopo? Kira ahli falak kurang ajar, guna ilmu tiga pelecehan. Tapi memang teorinya betul. Kalau balik ke 6 hari. Andai kan kita tidak dalam posisi yang di Khatul Istiwa, lalu batasnya gimana? Jangan-jangan yang di kutub utara dan selatan, hitungan putaran per minggu itu tidak sampai betul? Nggak sampai 7 hari, nggak perlu sampai apa? Coba sekarang kalau dihitung jam, akumulasinya kan beda dengan kita. Kan sekarang banyak pertanyaan secara global di fikih-fikih internasional itu. Gimana hukumnya puasanya orang Eropa yang kadang sampai 14 jam. Tapi kadang-kadang malam petangan. Coba sampean bayangkan. Lah saiki misalnya posone wong kutub, ana srengenge mau ben tau motor ra buka setahun. Paham ya? Utawa ora usah foto, bumi terus ana ora kok. Srengenge. Mulane peke-peke sing dimulai min tulu istamsi ila gurubis samsi. Saiki ning kutub ora tau ana tulu samsi. Bumi terus padahal foto ora wajib bumi. Agak wajib foto. Sekarang alhamdulillah termasuk ulama yang ikut menjawab pertanyaan itu. Kalau sering
tuker-tukeran jawaban itu gimana hukumnya puasanya daerah yang tidak ada tulus samsi. Itu cara menghitung gimana, dimulai dari jam berapa. Lah nonton teori 6 hari itu bisa saja yang teori sudah final. Lah ngono dino terus iku ora tidur dino oleh dari kanjeng Nabi ya kok lho terus ora dino terus. Beneran dong. Sing dino dino apa? Ya apa? Kok dino luwian kok dinggo ngoten maksudnya. Kok dianggap napa? Dino. Paham ya? Lah sampean pas kanjeng Nabi ngendikan ngono ora paham ngenteni diterangno, nyerepot wong awam ngenteni diterangno. Saat kanjeng Nabi itu, Nabi ini bangga, mati tidak bangga apa? Repot, kenapa? Maka kalau Nabi senang banget, aku Nabi senang tenang. Mereka diparingi pangeran untuk dino. Waduh tak Nasrani, Nasrani kesasar. Dinanya keluar, wong Yahudi kesasar. Dinanya apa? Itu menurut logika paling mungkin, apalagi kalau kamu ngitung jutaan. Ngitung tadi kayak sawani nanti terus kalau ngitung macam ini logikanya memang begitu. Nah sementara ada orang yang mudah dikenali karena kita kebetulan dengan Mekah sama-sama dilewati khotul istiwa sehingga fikih yang dikarang di Mekah sama persis dengan fikih yang ada di kita. Misalnya ulama Mekah ngarang foto itu gimana, mulai misalnya minal fajri sodek sampai huruf samsi. Ya kita enak ke huruf samsi buka, orang Mekah untuk bukanya huruf samsi. Tapi bagaimana satu daerah di mana huruf samsi itu sangat lambat? Ya, sampai sebenarnya, misalnya sampai yang kutub utara atau selatan. Pas yang kutub selatan posisi matahari lagi di daerah kawasan utara. Itu apa yang kutub utara matahari lagi di posisi kawasan selatan. Bisa berubah loh. Boleh sering banget. Paham ya? Mengatakan teng Indonesia mawon tiang awam petani niteni, kadang panas ter, gotengnya pas dhuwur, kadang rodok melingkar nganan, kadang rodok melingkar kiri. Wong pengiran normal dalam sejarah dunia maupun telu, termasuk karena hormati ashabul kahfi, Kabupaten mana sih teman-teman. Paham ya? Kalau begitu sekarang pertanyaannya, kalau satu hari sama dengan 24 jam, lalu hari mana dalam konteks kutub utara, kutub selatan? Karena tidak bisa pakai kriteria tarikh konvensional, yaitu mintul isamsi, ila hurufis samsi. Karena di kutub utara selatan kadang tidak ada matahari sampai sekian dulu. Kalau matahari ada kutub, itu lelek kabeh. Baru kayak no itu baru kayak diliwati nopo matahari. Makanya dari pangeran sistem kiamat itu dimulai dari peredaran matahari. Itu masuk akal sekali. Wa idzal biharu sujirat, wa idzal biharu sujirat. Ini dikatakan ulama-ulama itu ditebak. Kalau sistem matahari rusak, wa idzal biharu sujirat, ketika lautan itu tumpah ruah. Kalau teori sekarang global warming kan mengatakan kalau pemanasan global kutub mencair, kalau kutub mencair, daratan akan habis tenggelam oleh nopo lautan karena jumlah air lebih banyak ketimbang jumlah nopo daratan. Tapi kalau dalam teori Quran mengaku itu, jadi nanti sistem peredaran matahari itu tidak normal. Jadi kemarin matahari berdampalan untuk kutub utara, kutub selatan. Akhirnya es itu nopo leleh. Setelah leleh sedanten, kata Al-Quran tingkat ketinggian matahari dikurangi drastis. Jika bumi terbakar, kalau sudah gitu masuk wa idzal biharu sujirat terus terbakar. Jadi prosesnya itu tumpah ruah dulu, sujirat. Fujirat dari kata takdir, waktu takdirat anda rohilalana takdir. Jadi prosesnya fujirat dulu, melimpah ruah yaitu kayak tsunami. Setelah itu matahari didekatkan, terus ada proses apa? Fujirat. Lah kalau melihat sistem matahari yang kayak begitu berarti benar teori Kanjeng Nabi bahwa untuk mengatakan hari sampai 7 itu perlu dipertanyakan. Hari yang resmi menurut Quran ya namun visitasi apa? Berarti yang satu ini masalah. Ada yang hilang, paham ya? Terus ditambahi. Karena kalau kecil nanti saya kira bingung. Seminggu dari orang dino, dari orang kuno, orang dihitung dino, maksudnya kira jelas. Mereka Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari. Anak orang kuno darani seminggu itu orang dino ngenteni kok Ahad, Senin. Karena yang bermitoni majid itu nak tenggara daerah kuno prakteknya 6 dino, nak tentuban prakteknya wawang. Uang baru kita yang alami sekarang saja versinya beda. Lalu ulama fikih mengikuti standar yang dilewati khotul
istiwa, termasuk kaifiyatul wukuf, ya, termasuk kaifiyatul wukuf. Misalnya begini, kesunatan wukuf di Arafah adalah seorang yang haji disunatkan al-jam'u bainal laili wan nahar. Ngukurnya gampang, mau ada betul istiwa. Kalau masuk Arafah qabla ghurubi syamsi, kemudian diam di Arafah sampai isya atau apa, berarti sudah al-jam'u bainal laili wan nahar, karena masuknya berstatus nahar, nanti keluarnya berstatus malam. Gampang. Delala pakai kita itu sama dengan di Mekah. Jadi Kanjeng Nabi pas ngendikan disunatno jam'u bainal laili wan nahar, gampang sekali. Lah jajal misale sing krungu iku wong kutub utara dan kutub selatan. Ngenteni ora suwi. Mau ngenteni dino suwi niku to. Paham? Lah untungnya Mekah itu dalam geografis yang dilewati betul istimewa. Lah nak nonton permasalahan yang ngitung hari 7 atau 6 itu masalah ilmiah yang serius karena melibatkan daerah-daerah yang tidak semudah itu penghitungannya. Kudu deh. Karena jenengan bodoh itu gak melok utami mikir. Ono wong muni dina kutung dina ya percaya, ono sing muni 6 dina kena percaya, penting gak tanggal urutan wis pokoke percaya. Gampang berarti ora ruwet ora apa. Nah, kalau kula badhe ulama sing mikir bagian loro. Orang sing gaji bagian apa? Saya itu berapa kitab sing tak baca. Kenapa hari itu 7 sementara Quran disitati apa? Wis kitab macam-macam, ono sing ngitung alakone, ono sing ngitung alah-alah. Ono sing ngitung tebak-tebakan asal ngomong kok iso jawab wong akeh. Kita harus milih di antara alasan-alasan paling rasional. Sekarang semenjak ada GPS itu yang position itu yang bisa dihitung itu geo untuk menghitung bumi itu sekarang saya lebih percaya karena kalau pakai teori GPS itu mudah sekali. Saya itu tidak ahli pakar tapi tahu pola-polanya tahu. Karena kalau dihitung itu jelas sekali posisi matahari kemudian dihitung dengan aradul balat itu bisa tepat sekali. Makanya sekarang semenjak orang-orang pinter navigasi pesawat itu berdasar posisi lintang misalnya di sekian derajat. Makanya sekarang kalau ngerti posisi Ka'bah itu gampang sekali, yaitu nunggu yaumarodil kiblat. Jadi di mana posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Misalnya baru kemarin, biasanya kalau di Indonesia yaumarodil kiblat itu rata-rata jam 4. Ini? Ya rata-rata jam 4 kan bisa ditebak. Itu nanti di tanggal tertentu ada, di tanggal tertentu, di menit tertentu detail, itu posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Dan saat itu orang membenarkan kiblat semua karena semua bayangan pasti mengarah Ka'bah. Itu bisa dihitung secara GPS. Dan orang dulu juga bisa ngitung pakai teori ulur balat itu. Makanya kita ini enak sekali kalau cari kiblat. Rasa kayak mitos Kali Joso atau Sultan Agung. Dulu gua ning ngasem sing arahe ning Ka'bah. Menara Masjid Demak itu miring melengkung. Kewali Songo itu ora kalah. Akhirnya Kali Joko kon nyenteng Demak nganti Mekah. Oleh narik ke Banter akhirnya miring. Terus wonten mitos Mbak Bolong. Tenggene pinggir Sunan Ampel ana makome Mbak Bolong mbok pitu apa jenenge Mbak napa? Mbak Bolong itu santri lugus nangane salat sunat. Nek Mustofa para men salat sunat. Dinya ada santri sing lagi sinau Pak. Wong goblok amen salat. Salat itu mesti ditompo. Lah kok iso? Lah kiblatnya mesti bener gak bermacet. Itu kan macam metan gitu. Zaman dhisik itu kiblat itu masalah. Napa? Yang pertama ana Islam. Wong Mbah Bolong itu gak trimo coba terus terus itu gak kabeh. Lane digelari Mbah. Boleh jual tembok nganti bolong bisa kancane iku lho kabeh. Aku wali rasa ngono yo. Artinya dulu menemukan kiblat itu macam pakai kasut begitu. Dulu prosesnya pakai apa? Sekarang enak. Nah di jalan kita tuh kaji-kaji si Raden Sinau ini kutu sajadah yang orang mulai itu sono kepate itu selera muda yang mentang-mentang di duit itu mau mikir mentang-mentang apa? Itu kutu tobat itu no. Mari wong kita bodoh ngoten niku masalah diseder. Cukup gampang tuh terus mikir orang mulai itu sono kompate itu. Pak. Rusak Islam gitu kan. Artinya ndekne ngono lah ora ngajak-ngajak kudu biasa mikir karo kula. Sebetulnya ada sarana itu yaitu yaumarodil kiblat. Mana tadi paham ya? Citasi ayam. Kalau saya ditanya peneliti, kenapa Quran hanya mengatakan langit bumi diciptakan 6 hari?
Saya bilang nggak ada kata 6 hari, yang ada di Quran visitasi ayat. Paham ya? Visitasi apa? Makanya kalau ikut menerjemah jarang menerjemah visitasi ayat itu 6 hari. Untuk netral 6 masa. 6 masa berbiaya karakter. Pokoknya saya menghindari kata 6 nama. Nah 6 masa itu mau 6 tahapan, mau 6 masa. Pokoknya saya termasuk orang yang menghindari menerjemah 6 nama. Nah antar wong pinter tak karpe. Nah sampai kan wong pinter, roy yaumon akhirnya apa? Paham ya, tadi sudah banyak perbandingan, ternyata banyak istilah yaum di Quran yang artinya ka'al-sinawa. Juga ada ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina nawa. Berarti ka'al-sinawa tidak 1000 tahun, tapi ribuan tahun. Dan itu bisa artinya khamsina al-fatah 50 itu. Wah, ada. Jadi ini pentingnya ngaji. Sampai bisa melogika itu. Sampai kait-kaitkan lagi dengan sistem perputaran matahari, rembulan, terpaut berapa. Dalam geobumi yang GPS-nya ini itu berapa. Misalnya kalau Eropa berapa. Makanya bisa dihitung. Kayak pakar-pakar gempa itu bisa dihitung. Eropa itu kemungkinan gempa itu tidak ada. Kecil sekali karena dihitung. Patahan yang di sana itu jarang dilewati matahari. Jadi buminya padat dekat. Anggenya itu tropis, buminya ya gerowong-gerowong. Nanti orang tidak gitu kok. Itu di logikanya lewat posisi matahari ini kondisi bumi bisa dilogika tingkat keproposannya dan kepadatannya. Saja nih apa sih teman-teman yang itu. Cuma santri orang logis, akhirnya kalah kakean, paham ya. Lalu kudu tobat, santri sing bodoh teman-teman. Mungkin sering ketemu pakar-pakar orang kita bodoh, mereka alhamdulillah orang bodoh teman-teman tadi paham. Lah santri atau mikir kamu GPS terus wakil opo. Mereka biasa menjual sedikit loh orang mikir. Untuk tobat, saatnya Quran itu ilmiah sekali. Makanya Quran bilang di citati nopo. Dan ayam di sini itu hitungannya kayak apa? Lalu ketika Nabi ternyata dino satu, dino rakaat. Berarti saja yang resmi tetap hanya 6. Nah, kenapa itu hilang? Ya logikanya tadi sampai ditambahkan hari Sabtu itu tetap di daerah yang kebetulan satu harinya 24 jam, siang 12, malam 12. Tapi kejadian itu tidak ada di kutub utara, kutub selatan. Mereka akan bilang itu bumi terus lama ini. Dan terus ironi nanti misalnya, begini dia. Dan terus nak pokok dia. Dan sekarang alhamdulillah itu sekarang ada panduan dari Rabitatul Alam Al-Islami, dari konferensi Islam seluruh dunia menjawab pertanyaan-pertanyaan fikih bagaimana puasanya orang kutub utara, kutub nomor. Dan saya meskipun muda termasuk yang ikut ya Pak. Ya akhirnya di Sinau mas. Tapi orang untuk main di Sinau pada orang pinter tetap pinter Pak. Kan kalau orang takut ke mana nih apa? Mau ngajar juga atau mana nih rantau? Itu kalau ngomong dia modal terjemah deh. Bantah-bantahan bersih motor kita budol ya sambung. Kan gua berbicara antara teman-teman ilmu ini produksi bantah-bantahan. Saya kira bersih tahan dulu. Orang apa? Kamu ngajak apa? Keruwetan, apa? Ya kasusnya wow, bukan diskriminatif. Masa perempuan tidak boleh jadi imam diskriminatif gini-gini. Lagi ya kamu bikin draft dulu, oke? Dulu teknisnya kayak apa? Kalau perempuan jadi imam, misalnya di tengah-tengah imami biasa atau larani tinggal itu formatnya terus piye? Apa syaratnya sing elek, mau jadi sing sujud rasa digelo, apa sing ayu oleh mau imammu kuwe didodolah ta ora, iku pikir sik Pak bener. Ternyata ruwet ya, iku ruwet itu tak nose. Ojo bujuk itu sederhana ketamaan apa? Jin, enak ngomong disimpul pelang-pelang. Sampai agama jadi pikir, kalau perempuan jadi imam itu potensi kegagalan makmum itu tinggi. Mereka wong itu rasa dan batal sholat melayu banget. Mergo isen, paham ya? Lah kok nak misalnya kejubratan sebagian ngepel apa pikir barang paham. Tapi pinter gue pinter Nabi Muhammad. Jadi tingkat resikonya tinggi. Misalnya tengah-tengah sholat itu potensinya ada sekedar dia batal karena perempuan itu memalu dia akan lari. Sudah lari meninggalkan bercak darah nanti yang imami siapa di bagian bersih. Mau nanti undang-undangnya perlu itu nak imamnya Mustafa mesti aman. Orang Arab apa?
Jelas. Lah soal misalnya ngentut wah itu bodoh ini menengah aja. Wong cara pekenak imam bodoh ini makmum tetap sah. Mesti bila bodoh ini tetap jujur. Wong kata imam di cerita pulau nah itu imam ini junub lali. Tapi menengah itu tiba jadi perkara. Nggak kata itu yang junub. Kasus najis bolak-balik. Wong sarung kula najis soalé tak nggo imam ini beling sale ning omah. Ora tak umumno kedape. Karena kalau diumumkan terjadi kegaduhan apalagi sholat Jumat. Ngulur Pak Kiai, kancane Kiai sering lho sudah. Jumatan mau rasa lho. Kulo tak sarung najis lali ra kali. Lagi umumno ojo terus mari gaduh. Mencari pangeran itu arah roh besar. Padahal ngomong orang cangkem mau tak ikhlas berarti gak sanggup. Kowe yang muda aku tak kira apa? Roh. Akhirnya pulau pribadi ada dulu blok tak dari pisan. Ya saya kan harus diajar karena sekarang saya posisinya. Mengenai dari konco pulau, fakir lucu Gus. Wong bodoh dimaklumi terus angger batal syarat roh. Jadi kalau roh rugi atau roh batal batal. Itu kan sering ada kejadian, tapi kalau perempuan tidak bisa, perempuan diwatak pemalu. Kalau ngimangi khair, tentu dia akan lari. Kalau lari terburu-buru potensi vibrasi masjid tinggi. Nanti ada masalah baru lagi. Imaman yang kena khair hukum media. Langsung digenteni piung, bukan imamnya orang. Berarti formasinya ini, makmum mundur, terus kalau imam, makmum tinggal di mereka langsung posisi yang pengimaman, tapi kalau kita ingin hasil kena keruwetan. Jadi orang pinter-pinter sebulan bodoh, jadi pendapat orang itu pinter, tapi apa? Lah santri tak paham, dia ngomong kesamaan gender, ngeluh ya. Malah tak kok sih, mana nih gender gue? Nah, kalau bolak-balik di DPR Rembang ini kasusnya, kan banyak kiai yang jadi DPR dari P3 dari PKB. Nah, singkong Golkar kadang kan alumni kiai bawa karena engkek nggak bahas sampul. Akhirnya sidang kasih berdebat, nggak sih nggak bahas engkek. Sedih waktu dia. Barang diterang no, misalnya bahasa Islam kan, nggak mau nolak urus aneh. Nah, aku kadang-kadang kiai itu izin berkamen ramah izin. Jadi suatu saat malas deh, sering aku istilah bahasa Arab. Gendenan yang alumni UGM apa? Bayai artinya nopo. Ya, gendenan akhirnya satu. Kapan merumuskan masalah rakyat aman bakat gengsi itu? Jadi kita enggak yang bahasa Inggris ya ini apa? Tujuan di mana yang bahasa? Singkong apa? Apa? Yang kerja yang di stop. Stop itu makna artinya apa sih terang? Rumput. Namun mikir rakyat, mikir apa? Bang, jadi masalah 6 hari itu masalah yang final. Sampai tidak usah bandingkan kenapa hari faktanya 7 hari. Mergo tentu dino nopo luwian. Itu secara ilmiah itu bulat. Apalagi setelah dihitung tadi apa yang posisi di kutub utara, kutub selatan yang tidak dilewati khotul nopo. Menurut terus maka itu hayat dunia. Soal